Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat, haleluya. Seminggu sudah berlalu, kita berkumpul kembali di tempat ini untuk berfellowship. Beberapa hari hujan, tapi luar biasa bila Bapak Ibu, adik-adik datang semua ke tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Luar biasa, kita akan beribadah, memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan bersuka cita. Kita angkat pujian, sebab Kau besar. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau,
Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari yang indah ini Tuhan, di minggu pertama Februari Tuhan, kami mengucap syukur bila kami semua boleh sampai detik ini di bulan Februari itu semua karena kasih anugerah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, seberapapun yang hadir saat ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan beribadah, kiranya Tuhan teman-teman kami, saudara-saudara seiman kami yang rindu untuk berfellowship di tempat ini, kiranya Tuhan hantar tibakan di tempat ini dengan sehat dan selamat dan penuh sukacita dan sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan bila nanti firman Tuhan akan disampaikan juga biarlah firman yang sudah ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia, namun kami boleh membawa firman itu dan kami boleh bersukacita untuk menjadi terang di antara kegelapan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahbiskan ibadah ini Tuhan pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu masih kuat untuk berdiri, amin. Yang berdiri tetap berdiri, yang tidak kuat silakan untuk duduk saja. Kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulang pujian ini dengan sukacita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Untuk Bapak, Ibu dan Saudara semua dan kita semua, kalau kita sampai saat ini itu semua karena Tuhan Yesus baik. Apapun kondisi kita, apapun permasalahan kita, namun percaya Tuhan Yesus itu selalu baik dalam diri kita. Justru kita yang seringkali meninggalkan Dia, melupakan Dia, lupa untuk mengucap syukur. Amin. Baik, silakan Bapak Ibu Saudara, kita akan
dipersiapkan untuk menyambut firman Tuhan untuk duduk kembali. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Amin Tuhan. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita ulang pujian ini dari awal Bapak Ibu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
ku hidup. Glory haleluya Yesus. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya, haleluya Yesus, glory haleluya, haleluya, glory haleluya. Engkau baik, haleluya. Engkau baik, oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, syukur hanya padamu, oh haleluya Yesus, glory haleluya Yesus, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Engkau Allah yang telah memelihara hidup kami. Engkau Allah yang senantiasa menuntun dan bahkan Tuhan memberkati kami. Di saat kami susah Tuhan, Engkau menghibur kami. Di saat kekurangan, Engkau yang mencukupkan kami. Di saat kami sakit, Engkau adalah tabib di atas segala tabib dan bahkan menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Demikian juga pada pagi hari ini Tuhan. Kami ada semua karena salib-Mu Tuhan. Engkau yang telah berkenan dalam hidup kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami tidak menyia-nyiakan waktu yang masih Tuhan Kau izinkan ada dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, pujian sudah kami naikkan Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami pujikan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum. Tiba saatnya sebentar kami akan mendengar sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu berkarya lewat kebenaran firman-Mu. Mengurapi kami seluruh sidang jemaat-Mu dan bahkan hamba-Mu yang akan menyeberangkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah pada pagi hari ini buat kami semua Tuhan. Demikian juga pada pagi hari ini kami berdoa dimanapun umat-Mu berada pada pagi hari ini. Dalam situasi hujan, dalam situasi mereka mungkin dalam kelemahan tubuh Tuhan. Engkau lawat mereka di mana seperti Engkau lawat kami. Engkau lawat juga gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang senada Tuhan. Atau kelompok-kelompok mereka yang bersekutu Tuhan. Engkau hadir di sana di mana seperti Engkau telah hadir di tempat ini Tuhan. Kuduskan tempat ini dan kuduskan hati kami Tuhan. Kami siap mendengar sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengar firman-Mu dan bahkan Tuhan anak-anak kami. Sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau Tuhan. Kau berkati kami rindu generasi kami Tuhan. Jadi generasi yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan dalam hidupnya. Hidup benar, taat dan menghormati Tuhan. Saling mengasihi. Kau berkati guru sekolah minggu. Kau berkati kami juga sebentar jika kami akan menerima perjamuan kudus setelah kebenaran firman-Mu juga. Kau layakkan kami semua Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar sabda kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam, izinkan saya menyapa. Selamat memasuki bulan Februari. Bulan yang sungguh sangat luar biasa ya, kalau anak-anak muda, ya kita masih muda semua ya, amin. Kita masih sehat, masih bisa merasakan enaknya nasi pecel ya, luar biasa ya. Masih bisa merasakan garam, kalau dulu waktu zamannya COVID, kalau kita tidak bisa merasakan
masakan, ya berarti ya positif ya. Tidak bisa mencium positif, makanya kadang-kadang waktu itu saya pas awal-awal masih ingat, jadi kok kopi ini nggak bau gitu. Jadi saya coba lagi, benar nih ada sesuatu tidak sama apa namanya kesehatan saya. Tapi rupanya Tuhan semasa COVID, ya saya pribadi kalau mungkin apa namanya kena corona mungkin hampir 2 kali atau lebih ya. Karena waktu penyakit itu berjangkit pertama, saya sudah ngalamin hal yang sama. Cuma waktu itu saya belum apa namanya yakin bahwa itu corona. Jadi saya ngumpul sama teman-teman di tim pastoral, dan setelah kejadian itu ada rekan hamba Tuhan di Manado juga, mereka akhirnya isolasi selama 1,5 bulan. Udah itu saudara saya Pak Bindargo yang mukanya mirip sama saya, beliau juga apa namanya kena, dan kemarinnya kita duduk bareng bersama gitu, makan ngobrol gitu. Jadi ya ingat masa itu, oh berarti virus itu kalau menyerang kita berbeda-beda. Jadi tidak semua apa namanya mengalami simptom yang sama, sakitnya sama itu tidak. Jadi beda-beda, tergantung dari ketahanan tubuh pribadi kita masing-masing. Tapi puji Tuhan, hari ini kita semua walaupun dalam keadaan hujan, saya tahu teman-teman berjuang, sudah boleh hadir bersama-sama beribadah, dan bahkan berjuang sudah yang berlatih bersama-sama dari kemarin, itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi mari kita tetaplah mengucap syukur karena Tuhan kita baik. Tuhan mengingatkan agar kita senantiasa berbuat baik karena Tuhan kita baik. Jadi puji Tuhan, kita di bulan Februari, kita memasuki bulan yang baru. Tema kita bulan Februari adalah kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik, dan Dia baik, dan selalu baik. God is good all the time. He is good karena Dia baik adanya. Luar biasa ya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang sungguh sangat luar biasa. Memang sejatinya Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya, Bapak Ibu percaya itu adalah baik. Yang sering kadang-kadang berbuat baik karena ada sesuatu yang kita inginkan, ya kita, kecenderungannya kita berbuat baik karena kita ingin orang berbuat baik pada kita, itu wajar. Tapi luar biasanya Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, Dia mengajarkan Dia selalu baik, baik bagi orang yang berdosa, baik bagi orang yang benar, atau bahkan bagi orang yang menganiaya mereka. Tuhan kita selalu tetap senantiasa baik. Amin. Itu sangat luar biasa Tuhan kita. Jadi bulan Februari adalah bulan kasih sayang. Luar biasa ya. Kalau bulan kasih sayang di sekarang kayaknya sudah mulai bertebaran promo-promo. Jadi beli satu coklat, apa namanya coklat yang di kalau sekarang di Indonesia saya lupa dah nama-nama coklat sekarang deh. Cadbury, beli, kalau Cadbury mungkin enggak ada yang satunya Silver Queen. Beli satu Silver Queen gratis satu. Ya kalau ini kan udah mulai kayaknya semua toko-toko sekarang udah mulai pasang promo. Beli satu dapat satu. Jadi puji Tuhan ya, kita merayakan sama-sama merayakan hari kasih sayang. Tidak ada yang salah. Jadi yang salah kalau seandainya kita merasakan kasih sayang, kalau kita berbuatnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan sejatinya Tuhan Yesus sendiri mengasihi semua umat manusia. Dia mengasihi orang benar, Dia mengasihi orang berdosa, walaupun orang jahat, bahkan yang disalib bersama Tuhan Yesus penjahat yang luar biasa, Tuhan kasihi. Demikian juga pada pagi hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib hukumnya sebagai anak-anak Tuhan kita harus senantiasa berbuat baik dengan jalan mengasihi orang-orang di sekitar kita.
Jadi kita belajar memasuki bulan Februari adalah bulan yang sungguh sangat luar biasa. Tidak terasa, saya juga agak heran ya. Dari awal minggu ini kok cepat sekali rasanya. Baru waktu ini Natalan, udah itu liburan tahun baru. Pas liburan tahun baru, tahu-tahu sudah Februari. Ya, hidup itu singkat. Kalau orang Jawa bilang hidup itu kayaknya mampir ngombe. Kalau tidak Bali saya tidak bilang mampir ngombe. Hidup seperti bunga. Harum bunga itu harumnya cuma sebentar aja, habis itu udah hilang. Jadi saya ingat kenapa saya di Bali dibilang kayak semerbak bunga itu sebentar aja kecium, habis itu habis. Waktu itu saya sendiri ya senang lagu-lagu tradisional ya, lagu keroncong dulu zamannya dulu, lagu-lagu Bali. Ya nyanyiin lagu-lagu hidup itu memang singkat. Jadi karena kita tahu hidup kita singkat, jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Jadi tema kita adalah balik lagi adalah tema kebaikan Tuhan. Jadi goodness of God atau God's goodness. Kita baca sama-sama ayat dasar daripada kebenaran firman itu kita ambil di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 11 sampai 12. Silakan Pak Denny. 2 Tesalonika 1 Ya. ayat 11. Oke, apa kata firman Tuhan? Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu. Ya, karena itu ini Tesalonika adalah ditulis oleh Paulus ya. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu. Supaya Iya. Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Iya. Dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Ya, ayat 12. Sehingga Ya. nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan Ya. di dalam Dia menurut kasih karunia kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi karena itu kami senantiasa berdoa, itu kata Paulus, dia senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan. Jadi Tuhan yang memberikan kita dan disempurnakan untuk apa? Untuk disempurnakan, menyempurnakan kehendak mau untuk berbuat baik. Jadi makanya tema kita bulan Februari adalah kebaikan Tuhan. Jadi kita harus diingatkan Tuhan harus senantiasa berbuat baik. Tapi kenapa kok ayat firmannya ini diambil di Tesalonika? Terus terang saya nggak tahu ya. Backgroundnya saya kalau dulu zaman-zaman SMA dulu, zaman-zaman dulu ya, ada jurusan IPA, ada jurusan IPS. Kalau yang senang sejarah belajarnya IPS, kalau dia senang biologi, senang matematika berarti IPA. Jadi saya kalau agak sejarah agak bulat dikit gitu ya, maksudnya ulang baca tapi kadang-kadang agak agak sulit buat saya menghafalnya. Mari kita lihat Tesalonika itu di mana letaknya Tesalonika. Oke, ya mungkin ada cuma sedikit kelihatan gambar petanya. Tesalonika. Jadi Tesalonika adalah ibu kota daripada Makedonia. Jadi Makedonia kalau kita lihat kenapa kota itu dinamakan Tesalonika, dia adalah kota provinsi daripada Makedonia. Kalau sekarang Bapak Ibu masih lihat di map itu kota Tesalonika itu masih ada. Ya, itu di Tesalonika letaknya antara Roma sama di Itali sama di Israel di lautan Sigia. Jadi kota Tesalonika secara populer dipakai untuk menyebut surat 2 Tesalonika. Yang mana 2 Tesalonika atau surat yang pertama Tesalonika, 1 Tesalonika atau 2 Tesalonika ditulis oleh Paulus. Yang sebelumnya namanya Saulus, dia adalah orang
yang menganiaya jemaat Tuhan. Dia sendiri yang menganiaya Kristus waktu itu. Tapi Tuhan ubahkan hidupnya sehingga dia adalah satu-satunya Rasul Nabi Tuhan yang mengabarkan Injil keluar daripada bangsa Israel, orang Yahudi. Sehingga dia mendirikan suatu jemaat yang namanya Jemaat Tesalonika. Jadi sebelum dia mendirikan Jemaat Tesalonika, Paulus sudah mendirikan Jemaat Filipi. Nah sekarang kenapa adalah Tesalonika? Jadi di Tesalonika adalah faktanya dia adalah kota provinsi daripada Makedonia. Dan di Tesalonika, nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam 1 Tesalonika ataupun 2 Tesalonika di Alkitab. Di Tesalonika Rasul Paulus ditentang oleh orang Yahudi karena iri hati. Jadi rupanya sebagai anak Tuhan, sebagai pemberita Injil pada saat itu, karena dia memberitakan Injil keselamatan, dia membagikan kabar sukacita kepada orang yang non-Israel, non-Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi iri. Aku yang bangsa terpilih, kamu seharusnya tidak boleh memberitakan Injil keselamatan itu buat bangsa-bangsa yang lain. Di mana kota Tesalonika pada saat itu dipenuhi oleh orang-orang Yunani. Dan banyak orang-orang yang bertobat di sana diselamatkan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. Tapi luar biasanya di Tesalonika iman jemaat Tesalonika tidak luntur di dalam penganiayaan dan penindasan. Ini yang luar biasanya. Di kota Tesalonika, mereka adalah bukan orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang Yunani, orang-orang non pilihan Allah. Tapi dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Ditentang oleh orang-orang Yahudi. Jadi luar biasa. Kalau kita berbuat baik kadang-kadang tantangan itu datang bukan dari luar. Ya, kalau kita untuk melakukan kebaikan kadang-kadang tantangan itu datang dari dalam diri kita. Kadang-kadang tantangan itu datang mungkin dari orang tua, atau kadang-kadang tantangan dari anak-anak kita, atau tantangan dari lingkungan di sekitar kita ada. Banyak orang masih belum bisa suka melihat orang lain senang. Banyak daripada kita masih senang melihat orang lain susah. Ya itu adanya. Itu komunitas yang luar biasa di jemaat di Tesalonika yang didirikan oleh Paulus pada saat itu. Di mana di kota itu, di kota Tesalonika yang berpopulasi dan makmur kerajaan Yunani kuno. Yang dibangun itu di pelabuhan ya, kota Tesalonika itu di pinggir laut. Jadi kota pelabuhan yang ramai sungguh sangat luar biasa. Dan pelabuhan yang terbaik di Aegan. Dan itu terletak di jalan raya utama yang menghubungkan Asia sama Roma. Jadi kalau ngomong tempatnya strategis, kalau kita di Asia ngelihatnya Singapura, segala sesuatu harus melalui Singapura. Demikian juga kalau kita ngomong Bali. Kalau orang mau ngomong Indonesia, di mana Indonesia? Saya aja tahun 2023 waktu datang ke Amerika, saya bilang, dari mana kamu? Dari Indonesia. Lama dia berpikirnya, mana Indonesia? Tapi waktu saya ngomong Bali, langsung teng gitu. Oh, kotanya bagus saya dengar. Gitu. Bali luar biasa. Kalau kita ngomong Indonesia dan disebutkan nama Bali, citra kesan pertama yang keluar dari pandangan teman-teman ibu apa kira-kira? Pulau Dewata, pulau yang wisata. Benar apa enggak? Citranya itu adalah, pulaunya indah sekali, orangnya ramah-ramah. Sampai sekarang puji Tuhan orang-orang Bali ramah-ramah, amin.
Walaupun begitu pesatnya perkembangan zaman dan perkembangan pariwisata. Tapi Tuhan luar biasa memberkati Pulau Bali. Demikian juga di Tesalonika. Jumlah jemaat Tuhan waktu itu tidak banyak, sedikit. Tapi itu jemaat kedua yang didirikan oleh Paulus. Yang sungguh-sungguh bertumbuh dan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Karena dia menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya, dia mengalami tantangan sedikit. Di Tesalonika Paulus ditentang dan dilawan oleh orang-orang Yahudi seperti yang saya bilang tadi. Jadi walaupun ditentang oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel, namun iman, ini faktanya, namun iman orang Tesalonika tidak luntur di dalam penganiayaan dan penindasan. Ini luar biasanya, walaupun mereka ditindas, dianiaya, tapi iman orang-orang Yahudi tidak luntur beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tetap berlaku baik. Di pagi hari ini mengingat firman, karena Tuhan itu baik, hendaknya kehidupan kita selalu baik. Selalu berbuat baik, amin. Walaupun kita dianiaya, walaupun kita ditindas, tapi firman Tuhan mengingatkan kita karena Tuhan Yesus mengajarkan kita agar selalu senantiasa melakukan kebaikan dimanapun kita ada. Jadi kita patut belajar daripada jemaat di Tesalonika. Di dalam penganiayaan dan penindasan yang ditindas, dianiaya oleh orang-orang yang menyebut dirinya Kristen, yang menyebut dirinya orang-orang beragama, yaitu orang-orang Israel dan orang Yahudi, imannya tidak luntur. Dia tidak kecewa, dia tidak berhenti berbuat baik. Iman mereka sejati kepada Kristus. Mereka tetap tabah dan iman mereka tetap teguh. Dan itu seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kalau saya ingat, backgroundnya saya, kenapa saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, sampai saat ini saya tetap belajar, sampai saat ini tetap belajar, karena saya sebagai manusia banyak kekurangan, banyak hal-hal yang perlu saya mesti improve, banyak hal yang perlu saya rubah. Tapi saya mengalami bagaimana Tuhan yang saya percaya, yang Bapak Ibu sembah Tuhan Kristus itu baik sekali. Saya bisa menyaksikan bedanya saya waktu dulu sampai saat ini. Bahwa Tuhan itu baik. Waktu saya terima Tuhan, karena saya orang Bali, tidak gampang. Saya punya orang tua, puji Tuhan, saya punya orang tua, adik kakak, keluarga inti saya di rumah. Tidak mempersalahkan waktu saya menerima Tuhan. Pesannya dia cuma, kalau kamu ikut yang sungguh-sungguh. Jangan pernah melupakan leluhur. Kalau orang Bali bilang jangan pernah melupakan leluhur. Leluhur itu bukan berarti jangan lupa keluarga. Jangan lupa asal kita itu dari mana. Bukan berarti kita menyembah, mempersembahkan sesuatu. Tidak. Kita tidak boleh melupakan bahwa kita lahir itu karena orang tua kita. Kita lahir karena kakek kita lahir karena buyut atau ada generasi-generasi sebelumnya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita di saat kita dianiaya, di saat kita diperlakukan tidak baik, tetaplah kita berlaku baik. Karena Tuhan itu baik. Dan saya yakin tidak ada satu ajaran agama dimanapun mengajarkan untuk kita berbuat dosa. Pasti semua ajaran mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan. Kalau seandainya ada satu ajaran yang mengajarkan kita untuk tidak berbuat baik, itu patut kita hindari. Itu tidak benar. Jadi iman orang Tesalonika tidak luntur di dalam penganiayaan dan penindasan.
Dan bahkan jemaat Tesalonika itu tabah mempertahankan kesucian hidupnya. Jadi ketabahan dan kesucian hidup orang Tesalonika mendatangkan sukacita bagi Paulus dan kawannya untuk mengucap syukur kepada Allah. Itu yang luar biasanya. Kalau kita tetap melakukan kebaikan di saat kita diperlakukan tidak baik, bangga tak kita? Kita sebagai orang tua ngelihat mamanya anak-anak kita, oh dia berbuat baik menolong temannya. Senang tak ngelihatnya? Senang kan? Demikian juga Paulus merasakan bagaimana dia mengucap syukur karena ketabahan dan kesucian hidup sehingga orang-orang Tesalonika mempertahankan iman dan kebenarannya kepada Kristus di tengah-tengah penganiayaan dan penindasan yang dialami. Jadi pembelaan dan keadilan Allah dinyatakan atas mereka. Itu sungguh luar biasa. Jadi mungkin tantangan saat-saat ini yang sedang kita alami tidak sehebat atau seheboh dari pengikut-pengikut Tuhan di daerah-daerah lain. Ya kita di Bali kita bebas beribadah, kita bebas memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kadang-kadang di daerah-daerah tertentu kita tidak segampang beribadah di Bali. Saya ingat minggu yang lalu kita ada tamu dari Tentena, dari Poso, dari Sulawesi. Jadi beritanya kalau kita masih segar dengar, mungkin tahun yang lalu, bagaimana anak-anak Tuhan yang percaya menerima Tuhan di daerah Tramigasi, di Poso, mereka dianiaya. Dianiaya bukan cuma dipukul, mereka dibunuh dan bahkan dibakar di zaman-zaman saat ini. Mungkin beritanya tidak diedarkan banyak sekali di TV, tapi saya banyak dapat berita. Tapi mereka bertahan dengan imannya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tahu yang menganiaya mereka, beberapa mereka sudah ditahan, dan bahkan ada beberapa dari mereka mengalami musibah yang sungguh sangat luar biasa. Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Kalau seandainya saat ini Bapak Ibu mengalami tantangan di Bali cuma tidak diperlakukan baik, karena Bapak Ibu berlaku jujur, karena Bapak Ibu berlaku baik, kecil nilainya. Tetap kita berbuat baik, walaupun kita difitnah, walaupun kita mungkin diplay roti ya, itu apa bahasa gini ya? Ya. Diplerok ya. Kalau mesem disapa enggak gini. Diacuhin. Tapi firman Tuhan mengajarkan agar kita tetap senantiasa berbuat baik. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan akan menerima balasannya daripada Tuhan. Jangan ikut kita berbuat jahat kalau kita dijahatin sama orang. Jangan ikut kita menganiaya atau bahkan membalas dengan kejahatan kalau kita dijahatin orang. Tapi firman Tuhan mengatakan agar kita senantiasa berbuat baik. Sehingga Tuhan kita bangga. Sehingga Tuhan kita akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, mari kita belajar daripada sikap Paulus sekarang untuk jemaat Tesalonika. Mungkin saat-saat ini Bapak Ibu atau teman-teman mengalami, aku sudah melakukan yang terbaik kok tidak dihargai. Aku sudah bersusah berjuang, kok aku tetap dibilang jahat. Jangan kecil hati Bapak Ibu. Ada mata Tuhan yang melihat perbuatan Bapak Ibu. Dia akan membalas setimpal dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Mari kita belajar apa sikap Paulus buat jemaat di Tesalonika. Jadi tindakan dan sikap Rasul Paulus buat jemaat Tesalonika adalah
Paulus berdoa supaya kekuatan Allah nyata di dalam setiap perbuatan baik yang mereka lakukan. Yang kita baca barusan ya, di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 11. Jadi Paulus berdoa, kalau seandainya saat ini kita dianiaya, kalau saat ini seandainya Bapak Ibu disakitin atau dijahatin sama orang, kuncinya yang pertama adalah Tuhan mengingatkan berdoa. Jangan ikut membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi seperti Paulus, tunjukkan Paulus berdoa supaya kekuatan Allah nyata di dalam setiap perbuatan baik yang mereka lakukan. Jadi Paulus memakai mereka untuk menjadi contoh berdoa untuk agar mereka mendapat support. Jadi makanya doa itu penting buat kita, bukan saat kita perlu tapi senantiasa setiap hari, karena doa itu akan memberikan kekuatan, karena di dalam doa itu ada kuasa Tuhan yang bekerja. Karena kemampuan kita terbatas, tetapi Tuhan itu yang tanpa batas. Lewat doa dia memberikan kekuatan di saat kita dianiaya, di saat kita ditindas, atau di saat kita dijahatin orang, ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam doa. Itu yang Paulus lakukan pertama, dia berdoa. Udah itu, kedua apa yang dapat kita pelajarin? Paulus memakai jemaat Tesalonika menjadi tauladan. Paulus mengingatkan agar menjadi tauladan di dalam berbuat baik. Jangan menjadi tauladan dalam berbuat jahat. Kamu itu udah tidak disenengin sama mereka, ngapain kamu masih balas-balas, masih chat WA-WAan sama mereka? Mari kita belajar jangan mengatakan hal-hal yang demikian. Karena firman-Nya berkata, di saat kita diperlakukan jahat, di saat kita disakiti, tapi Tuhan mengingatkan agar kita tetap berlaku baik. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya, di mana Tuhan bekerja, berkarya di saat kita diperlakukan tidak baik. Jadi Tuhan yang berkarya buat kita. Jadi Paulus mengingatkan agar menjadi tauladan di dalam berbuat baik. Jadi Rasul Paulus memakai jemaat Tesalonika untuk tetap menjadi tauladan jemaat-jemaat yang lain. Itu faktanya. Jadi sehingga kamu telah menjadi tauladan untuk semua orang. Itu kita lihat di dalam 1 Tesalonika 1. Kita tolong Pak Denny, balik mundur sedikit, 1 Tesalonika 1 ayat 6 dan 7. Apa kata firman Tuhan? 1 Tesalonika 1 Ayat 6. Ya. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan Ya. dalam penindasan yang berat. Dalam penindasan yang berat, Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi dalam penindasan dan berat, itu ditulis dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6 ya. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ayat 7. Sehingga kamu telah menjadi teladan. Sehingga kamu telah menjadi teladan. Untuk semua orang yang percaya. Untuk semua orang yang percaya. Di wilayah Makedonia dan di wilayah Makedonia dan Ahaya. Dan Ahaya. Terima kasih. Jadi agar kita menjadi teladan dalam hal berbuat baik. Jadi penting buat Bapak Ibu, buat kita semua, saat kita diperlakukan jahat, firman Tuhan mengajarkan agar kita tetap berbuat baik. Apa gunanya? Agar kita menjadi teladan. Tadi ditulis jadi teladan di Makedonia. Jadi teladan dalam perbuatan kita tidak jauh-jauh
Tesalonika adalah kota provinsi di Makedonia. Kalau kita ngomong GPT Bukit Iman dan jemaat mungkin yang paling jauh ada yang di Tegumar di Denpasar, Pak Budi, ya kena hujan mungkin beliau. Saya tahu beberapa kali dia kena hujan hari Minggu ya, berjuang jauh-jauh. Kita tinggal di Jimbaran, minimal kita anak-anak Tuhan yang menyebut dirinya pengikut Kristus. Waktu kita dianiaya, waktu kita di dalam keadaan terdesak, waktu kita dijahatin orang, kita tetap senantiasa melakukan kebaikan mulai dari lingkungan di mana Bapak Ibu ada. Amin. Mulai dari rumah Bapak Ibu sendiri. Tidak usah jauh-jauh. Menjadi teladan dalam berbuat baik. Menjadi teladan berbuat baik buat istri kita, menjadi teladan berbuat baik buat orang tua kita, menjadi teladan berbuat baik buat anak-anak kita. Apalagi zaman sekarang bukan zaman milenial, sudah lewat zaman milenial. Sekarang adalah zaman generasi Z. Kalau anak-anak kita umurnya, mungkin anak-anak sekolah minggu, Leo, si Pael atau O'Neil, terus ada anak-anak sekolah minggu kita diajarin kata-kata motivasi zaman-zaman sekarang, nggak masuk Bapak Ibu. Nggak masuk. Dia lebih banyak melihat realita, lebih banyak melihat contoh. Kamu ayo berdoa. Kalau kita ngomong ayo ajak berdoa, kita ajak dia berdoa, sehingga dia melihat contoh bagaimana kita berdoa. Ayo baca Alkitab, ayo belajar. Dia tidak akan ikut serta-merta belajar. Dia harus melihat kita dampingi dia sekarang. Tapi agak aneh, ya zaman anak-anak saya, sekarang Jonathan sudah kerja, udah gede. Kalau dia belajar itu sambil denger musik, itu zamannya anak milenial. Kalau anak-anak sekarang belajar sambil mungkin main game atau belajar dia sambil chattingan. Tapi buat kita orang baby boomer ngelihatnya, masa masuk kamu belajar itu sambil main game aja gitu. Tapi ingat, perkembangan zaman bikin mereka begitu. Yang paling penting adalah mereka terus terang lebih pintar. Dan ini saya dengar anak-anak zaman sekarang itu lagi sedang dipelajari lagi oleh pemerintah itu, yang zaman generasi Z ini. Mereka lebih pintar dari gadget, bahkan penelitian dilakukan. Bayi baru lahir 2 bulan. Bayangin 2 bulan itu. Dia sudah tahu ngelihat HP loh. Ini penelitian dilakukan oleh WHO sama Badan Riset di Indonesia. Saya kaget juga. Waktu diambil gadgetnya itu dari sampingnya, dia nangis dia. Waktu tidak digerakin gininya, layarnya berpindah, dia nangis. Ada satu kenyataan yang mau tidak mau Bapak Ibu harus terima, bahwa perkembangan zaman saat ini, anak-anak kita itu lebih pintar dari zamannya kita dulu. Maka hati-hatilah Bapak Ibu, jangan suka berbohong, jangan menjadi teladan yang tidak baik buat anak-anak kita. Itu luar biasanya. Saya punya PR ini terus terang buat anak-anak remaja, buat anak-anak pra-remaja. Jadi materi, istri saya ikut materi itu hampir setiap hari Selasa dulunya, setelah itu sekarang ganti hari Sabtu. Setiap minggu itu materinya berubah sekarang. Yang pertama itu ada dulu lagu-lagu yang bikin anak muda cepet downs, yang bikin butuh diri, tapi lagu itu populer luar biasa.
Ada film-film tertentu yang di mana di dalamnya ada kuasa yang sanggup merubah paradigma anak-anak kita. Sekarang sudah berubah lagi. Perubahan zaman dalam gadget ini sungguh sangat luar biasa. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita agar kita tetap senantiasa berbuat baik, minimal mulai dari keluarga kita, sehingga kita menjadi contoh teladan buat orang-orang di sekitar kita. Itu. Terus yang kedua, firman Tuhan juga berkata, nasihat firman mengingatkan agar kita selalu berbuat baik. Itu ditulis dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Minta tolong Pak Denny, dalam Lukas apa kata firman? Kita orang Kristen, kita anak-anak Tuhan mengingatkan agar kita selalu senantiasa berbuat baik dimanapun kita ada. Itu ditulis dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Lukas 6 Ya, ayat 27. oke. Tetapi kepada kamu Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. kasihilah apa? Kasihilah Musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Kita senantiasa berbuat baik kepada orang yang membenci atau yang menyiksa, yang berbuat jahat kepada kita. Lanjut. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutukmu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Berdoalah, di mana seperti Paulus mengajarkan kalau seandainya kamu dijahatin, jangan membalas kejahatan, tapi berdoa. Lanjut. Bagi mereka yang Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Berikanlah kepadanya juga pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Dia mengambil bajumu. Terima kasih Pak Denny. Jadi kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi firman Tuhan mengajarkan agar kita selalu berbuat baik. Seperti ditulis dalam Lukas 6. Jadi kalau saya baca di dalam terjemahan sehari-hari, kalau bahasa Alkitab di dalam terjemahan sehari-hari, firman Tuhan berkata, tetapi inilah perintahku kepada kamu, semua yang mendengarkan ajaranku ini, kasihilah orang-orang yang memusuhimu. Dan berbuat baiklah kepada mereka yang membencimu. Mintalah Allah. Jadi dengan doa mintalah Allah memberkati orang-orang yang mengutukmu. Lanjut, dan berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Itu lebih mengena kayaknya kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi Tuhan mengingatkan agar kita selalu berbuat baik seperti firman yang tertulis dalam Injil Lukas. Jadi dimanapun kita ada, kita harus senantiasa berbuat baik. Demikian juga dalam 2 Korintus 12 ayat 9, apa kata firman Tuhan Pak Teni minta tolong? 2 Korintus 12 ayat 9. Walaupun di dalam kesusahan dan penganiayaan, tapi kita harus tetap senantiasa berbuat baik. Karena di dalam kesusahan dan dalam penderitaan, kasih karunia Tuhan nyata. Kalau seandainya kita disesah, kalau seandainya kita dijahatin orang, tidak usah galau, tidak usah ikut membalas kejahatan. Karena ada iman yang sehat dan dibenar itu kuat. Dan kekuatannya nyata di dalam kesusahan. Jadi kesusahan-kesusahan yang menimpa kita bukan suatu tanda bahwa Allah meninggalkan kita, melainkan suatu bukti bahwa Allah menyertai dan menguatkan kita. Jadi dalam kesusahan dan dalam penderitaan, kasih karunia dan kekuatan kuasanya akan lebih nyata daripada dalam
waktu senang, manakala kita lebih percaya kepada kekuatan Tuhan daripada diri sendiri. Makanya di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita tolong Pak Denny, apa kata firman itu? 2 Korintus 12 ayat 9. Ya, Tetapi jawab Tuhan kepadaku, ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. ya, Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. ya. Sebab itu Sebab itu, terlebih suka ya, aku bermegah atas kelemahanku, lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kenapa ayat firman ini saya bagikan buat Bapak Ibu? Agar jangan Bapak Ibu saya, waktu kita dijahatin, waktu kita menerima fitnah, waktu kita merasa down tertindas, jangan ikut membalas kejahatan tersebut dengan ikut berbuat jahat. Tetapi ingat, karena di dalam perbuatan orang yang tidak baik dalam hidup kita, itu ada kuasa Tuhan dinyatakan buat kita kalau kita tidak membalasnya, kita tidak ikut berbuat jahat. Jadi iman yang sehat dan benar itu kuat. Jadi dalam kesusahan dan dalam penderitaan kasih karunia Tuhan nyata. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Jadi kalau Bapak Ibu dijahatin, kalau Bapak Ibu ditindas, jangan ikut membalas kejahatan. Tapi ingat, ada kuasa Tuhan yang berkarya. Karena di dalam mungkin benar apa yang kita dengar, mungkin benar fitnah itu, atau mungkin kalau fitnah itu tetap fitnah ya biar Tuhan yang membalas. Kita tidak usah ikut-ikutan membalas dengan berbuat jahat, tapi lakukanlah kebaikan. Ada satu pesan firman Tuhan yang sungguh sangat luar biasa yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu dalam Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 Ayat 9. ayat 9. Ya minta tolong Pak Dhani, apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan mengajarkan agar kita jangan lelah berbuat baik. Kalau seandainya kita dijahatin jangan takut. Jangan merasa khawatir atau merasa diri kita paling lemah. Tapi ingat, dalam kelemahanku kuasa Tuhan bekerja. Di dalam saat penindasan, dalam saat kita teraniaya, ada kuasa Tuhan bekerja. Kalau kita sungguh-sungguh memegang iman kita, percaya kita kepada Kristus. Sehingga Paulus menuliskan buat jemaat Galatia berkata apa? Ketemu Pak Teddy? Ya. Ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Apa kata firman? Karena Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Lanjut. Jika kita tidak menjadi lemah. Jika kita tidak menjadi lemah. Ikut menjadi lemah dalam artian jika kita tidak membalas yang jahat dengan jahat. Kita tidak berbuat baik. Kalau seandainya orang menjahati kita, biarin. Jangan ikut membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi firman Tuhan mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, ingat, waktu Tuhan sungguh tepat sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jangan ikut membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi tetaplah berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika tidak, kita menjadi lemah. Maka firman Tuhan akan mengingatkan kita agar tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik dan tetap beriman dan berharap kepada Tuhan dalam segala kesusahan dan penganiayaan. Tuhan menguatkan kita. Mata Tuhan tertuju kepada kita semua. Jadi tetap beriman dan berharap kepada Tuhan dalam segala kesusahan akan memperkaya kehidupan rohani Bapak Ibu. Jadi sebagai kesimpulan, pada pagi hari ini,
kesusahan dan penderitaan bukan dasar kita tidak berbuat baik. Tetapi berbuat baiklah sesuai iman kita dan Allah akan melakukan baginya untuk menyempurnakannya. Itu ditulis dalam 1 Petrus 4 ayat 19 sebagai ayat yang terakhir. 1 Petrus 4 Ayat 19. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik saat kita dijahatin, saat kita menerima penganiayaan. Firman Tuhan mengingatkan agar kita menyerahkan jiwa kita dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Kita sudah baca, karena pada saat waktu kita dijahatin, mata Tuhan tertuju buat kita. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi tetaplah lakukan kebaikan dimanapun kita ada. Kesusahan dan penderitaan bukan alasan untuk kita tidak berbuat baik, tetapi tetap lakukan pekerjaan iman itu kepada Allah, dan Allah akan melakukan bagiannya untuk menyempurnakan di dalam kehidupan kita. Atau mungkin, ini agak bonus ya, kalau bonus kan senang. Kalau kita belanja dikasih bonus luar biasa, senang nggak? Ya, senang kan? Ada satu ayat bonus. Saya minta Desi ya, mungkin akan bantu baca. Desi ayat bonusnya nanti di dalam Mazmur ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu saat ini sudah berbuat baik, sudah melakukan kebenaran, sudah melakukan sesuai dengan aturan, tapi tetap dijahatin orang, tapi tetap dipelerokin ya, tetap dicuekin, tidak dihormati, bahkan kadang-kadang mereka menganiaya atau dikempesin bannya. Ya nggak tahu ya zaman-zaman sekarang, tapi waktu zaman saya kerja dulu pernah. Karena kita melakukan bukan melakukan kebaikan, kadang-kadang kita nerima risiko bannya kempes. Pas pulang malam, kempes bannya. Tapi firman Tuhan mengingatkan saya, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita harus selalu berbuat baik. Tetapi ada beberapa kita mungkin bertanya, Tuhan, aku sudah melakukan kebaikan, sudah berapa lama aku mengabdi sebagai seorang istri yang setia, berapa lama aku menjadi seorang suami yang bertanggung jawab, namun tetap hidupku susah, tetap aku tidak dipercaya, tetap aku dibilang berbuat jahat. Aku sudah melakukan sesuai dengan yang mereka inginkan kok, tapi tetap aja aku tidak dianggap baik. Tetap dianggap berbuat jahat. Jangan takut Bapak Ibu. Karena ada waktunya Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang membalas kejahatan orang-orang yang menganiaya Bapak Ibu. Karena mata Tuhan yang kita sembah itu adalah mata yang sungguh tertuju kepada setiap kehidupan umatnya. Dia kalau kebenaran firman-Nya adalah seperti pedang bermata dua. Jangan ikut membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi tetaplah lakukan kebaikan. Allah yang akan membalas sesuai dengan perbuatan kita. Sehingga di dalam Mazmur Daud juga menulis, kita akan baca nih sebagai ayat bonus sebelum kita menerima perjamuan kudus dalam Mazmur 37. Saya minta Desi yang membaca di sana. Ayat yang pertama sampai kedua, Mazmur 37 Desi. Apa kata firman Tuhan? Ya. Kebahagiaan orang fasik itu semu. Dari Daud.
Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Tetapi mereka akan segera lingsut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Terima kasih Desi. Mata Tuhan melihat segala-galanya. Jangan iri hati kepada orang yang jahat dan tidak berbuat baik, tapi tetaplah lakukan kebaikan. Tetaplah lakukan kebaikan. Karena Tuhan kita itu baik, Dia akan membalas sesuai dengan perbuatan kita. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Kembali dalam Mazmur itu ayat 37 ayat 3. Mungkin Rina ya, minta seorang Rina ya. Tahu ya Rina? Udah ketemu ya? Rin? Ya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri, berlakulah setia. Lanjut ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Karena Dia Allah yang akan bertindak. Ayat 6 terakhir. Ia Tuhan sendiri, kalau kita melakukan kebaikan dan kebenaran, Allah sendiri akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin. Terima kasih. Makanya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi tetaplah berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik buat Bapak Ibu. Amin. Karena tiba waktunya dan saatnya kita akan pasti menerima kebaikan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya minta tim musik semua siap-siap, kita akan menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Jadi kesusahan dan penderitaan bukan alasan untuk kita tidak berbuat baik, tetapi tetap lakukan pekerjaan iman kita dan Allah akan melakukan bagiannya. Di mana seperti dalam Mazmur berkata, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lingsut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan lakukanlah dengan setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Mungkin penderitaan itu tidak begitu berat buat Bapak Ibu rasakan pada pagi hari ini. Tapi percayalah firman Tuhan, di mana seperti jemaat Tesalonika sudah menjadi teladan di tengah-tengah jemaat yang lain, di tengah-tengah orang yang mengaku beragama, di tengah-tengah orang, bahkan di tengah-tengah komunitas orang Kristen di Yunani saat itu, tapi dia tidak hengkang dari imannya, dia tetap senantiasa melakukan kebaikan. Mari kita saya undang semua jemaat bangkit berdiri, kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Karena salibmu yang saya minta Pak Adi tugasnya salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan kegelisahmu, karena salibmu ku hidup.
firman Tuhan sudah kita dengar, agar kita tidak jemu-jemu untuk melakukan kebaikan. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang baik adanya. Dia akan membalas kejahatan orang-orang yang menjahati kita setimpal dengan perbuatannya. Tapi firman-Nya mengingatkan kita pagi hari ini, agar kita tidak jemu-jemu berbuat baik dimanapun. Dan bahkan firman mengingatkan agar kita selalu berbuat baik buat musuh, buat orang-orang yang membenci kita. Mari serahkan segala kehidupan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu benar, Dia Allah yang membela. Matanya terbuka. Dan bahkan Dia menyelidik hati, Dia tahu hati kita. Mari kita serahkan hati dan perbuatan baik kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Jangan ikut membalas kejahatan dengan kejahatan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kami memasuki bulan yang baru, bulan ini Tuhan. Bulan kebaikan. Karena Engkau baik Tuhan. Firman-Mu mengingatkan dan mengajarkan kami agar senantiasa kami berbuat baik. Dimanapun kami ada, saat kapanpun, bahkan saat dianiaya atau disiksa, kami agar senantiasa berdoa dan berlaku baik Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami butuh Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami butuh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa berbuat baik di dalam setiap perbuatan kami. Kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami menikmati tubuh dan darah Kristus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan bersama seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, untuk menerima kuasa di dalam perjamuan kudus, untuk menerima pemulihan yang daripada Engkau dalam perjamuan kudus. Kami tidak mau menerima kutuk yang daripada Engkau. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Nya membereskan hati kami. Kami menyerahkan hidup kami pada pagi hari ini Tuhan. Jika ada dosa-dosa, perbuatan-perbuatan kami yang tidak baik, yang tersembunyi, yang belum kami lepaskan, yang belum kami akui pada pagi hari ini Tuhan, kami mohon pengampunan yang daripada Engkau Tuhan. Bebaskan kami daripada yang jahat. Bebaskan kami dari perbuatan-perbuatan jahat. Bebaskan kami dari perkataan-perkataan yang jahat. Bebaskan hati kami agar kami terbuka di hadapan-Mu pada pagi hari ini bersama seluruh sidang jemaat kudus. Biarlah kuasa-Mu bekerja berkarya. Dan kami percaya lewat perjamuan hosti dan anggur di depan kami, kuasa-Mu sanggup mengubahkan hidup kami, sehingga kami senantiasa akan berbuat baik dan berkat-Mu tercurah buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menerima tubuh dan darah Kristus. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan menerima tubuh dan darah Kristus.
semua, apakah kita semua sudah menerima tubuh dan darah Kristus? Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sekali. Karena salibmu Ku hidup karena salibmu. Glory haleluya Yesus. Ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salibmu. Saya undang istri saya manggil ke depan. Demikian juga teman-teman yang lain boleh mencari keluarganya. Mari kita sama-sama menerima tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan Bapak Ibu. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus menjadi peringatan di dalam hidup kita. Dia Tuhan yang kita sembah, yang menebus hidup kita. Dia telah mencurahkan hidupnya, bahkan darahnya sampai tetes terakhir untuk menebus kita sebagai umat-umat ketebusan. Kita melakukan perjamuan kudus karena hal ini diperintahkan oleh Tuhan. Di dalam perjamuan ini ada kuasa Tuhan yang bekerja. Apapun beban persoalan yang sedang Bapak Ibu sedang alami saat ini. Mungkin saat-saat ini Bapak Ibu sedang merasa disakiti, ditindas, atau bahkan mengalami penganiayaan karena berlaku benar dan baik. Jangan khawatir, ada kuasa Tuhan yang akan bekerja. Mari kita angkat roti sekali lagi. Saya akan bacakan ayat kebenaran firman dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan. Roti perjamuan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti perjamuan melambangkan tubuh Kristus yang dianiaya, dihancurkan dalam aniaya salib. Apakah kita percaya bahwa roti yang kita pegang inilah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Sekarang pindahkan cawan anggur itu di sebelah kanan Bapak Ibu. Tangan kiri kita, jika saat ini kita mengalami kelemahan tubuh, mari taruh di mana Bapak Ibu sedang mengalami rasa sakit. Atau saat ini mungkin Bapak Ibu merasa mengalami tekanan hidup yang sungguh sangat luar biasa. Mari tangan kiri taruh di dada. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan selanjutnya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur perjamuan melambangkan darah Yesus yang tercurah dan yang menebus dosa manusia. Apakah kita percaya bahwa anggur perjamuan ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pegang tangan istri anak-anakmu. Bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Engkau baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu tidak berkesudahan Tuhan.
Pada pagi hari ini Tuhan, kami menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja berkarya Tuhan. Mengubahkan hidup kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Namun kami percaya Tuhan, Engkau telah menebus kami Tuhan. Kami bebas karena Engkau yang menebus kami Tuhan. Hendaklah kehidupan kami senantiasa berbuat baik dimanapun kami ada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau akan memberkati kami dengan kuasa-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Terlebih hati kami Tuhan, sudah Engkau bereskan karena korban Kristus yang membereskannya Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dan biarlah kuasa-Mu hadir di dalam hati, jiwa, pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas perjamuan yang sudah kami terima. Dan kami serahkan kehidupan kami seminggu ke depan, bahkan ke depan ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau. Agar dimanapun kami ada, agar senantiasa kami melakukan kebaikan. Di mana seperti Engkau baik dan firman-Mu mengajarkan kami agar kami senantiasa berbuat baik. Terpujilah Engkau Tuhan, ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan buat memimpin pujian. Mungkin memimpin pujian sambil mempersiapkan diri, kita akan melihat news flash ya untuk bulan Februari ya. Oke, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kita memberikan, Tuhan sudah memberikan hidupnya dalam kehidupan kita. Dan bahkan darahnya tercurah buat kita. Mari kita sama-sama akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kebenaran firman-Mu sudah kami dengar. Dan tiba saatnya kami, haleluya, memberikan yang terbaik untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan, lewat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, Kau berkati persembahan perpuluhan, Kau berkati kolektor, dan bahkan Tuhan, Kau berkati kami semua Tuhan, yang sudah memberikan persembahan itu. Buat kami yang masih belum bisa memberikan Tuhan, ajar kami senantiasa Tuhan, untuk memberikan hidup kami untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan.
sehingga kami belajar Tuhan, di mana seperti Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk kami, sehingga kami boleh belajar untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berubah di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin, haleluya, Tuhan Yesus baik. Saya tambahkan ada pengumuman ulang tahun untuk anak muda tanggal 7 Februari. Siapa ya? Jeng jeng jeng. Daniel Nicholas Pesik. Apakah ada? Wow. Sudah diteropong, ternyata tidak ada. Tuhan Yesus memberkati Daniel. Haleluya. Dan tiba saatnya kita akan menutup ibadah ini. Saya undang Bapak Gembala untuk menutupnya. Kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Ajar Tuhan. Haleluya Yesus. Ajar Tuhan. Kami memuji
Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau bertata di dalam pujian, penyembahan dan bahkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan pulang Tuhan. Tetap kami mohon berkat anugerah yang daripada Engkau terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu buat bangsa dan negara Republik Indonesia. Terima kasih atas anugerah dan berkat-Mu buat Pulau Bali. Terima kasih atas anugerah dan berkat-Mu buat daerah kami Jimbaran, Kuta Selatan dan bahkan Tuhan Provinsi Bali Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat orang-orang yang telah Kau tetapkan ada di pemerintahan kami. Baik yang di pusat maupun di daerah Tuhan. Dimanapun mereka ada agar senantiasa mereka melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar dan bertanggung jawab Tuhan. Kami berdoa agar mereka melayani seluruh warga negara Indonesia dengan bertanggung jawab Tuhan. Dan Tuhan Engkau akan memberkati mereka sejauh mereka tidak melanggar kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Infinity Hotel. Demikian juga Tuhan, Yayasan Guna Setia juga. Tuhan Kau berkati Tuhan hotel ini agar semakin hari menjadi berkat dimanapun mereka ada Tuhan. Baik ownernya Pak Gun juga bersama istrinya Bu Merlin, anak-anaknya juga. Demikian juga usaha-usaha lain Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Lipat kali ganda Tuhan, dijauhkan dari orang-orang yang ingin melakukan kejahatan buat perusahaan ini semua dipatahkan darah Yesus menghancurkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian juga kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Mampukan kami untuk selalu berbuat baik dimanapun kami ada Tuhan. Mampukan kami Tuhan menjadi berkat di mana kami ada Tuhan. Dan kami mohon berkat yang daripada Engkau tercurah buat kami Tuhan. Engkau memberkati setiap keluarga yang hadir pada pagi hari ini. Baik orang tua, anak muda, demikian juga anak-anak. Tuhan Engkau berkati Tuhan. Kau berkati iman kami, Kau berkati usaha pekerjaan kami. Kau berkati Tuhan keluarga kami dan terlebih lagi iman kami Tuhan. Kami mengucap syukur ini adalah awal baru, awal bulan baru di bulan Februari Tuhan. Kami menerima gaji itu semua karena berkat yang daripada Engkau. Kami masih bekerja itu karena kasih karunia anugerah daripada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan lipat kali gandakan Tuhan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih jika sebentar kami pulang, hantar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing, tanpa kecelakaan, tanpa bahaya Tuhan. Kendaraan kami Tuhan, Kau lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, nanti tanggal 7 saudara anak kami Tuhan, Daniel yang berulang tahun. Kiranya Tuhan Kau berkati anak ini Tuhan, agar hidup benar dan semakin hari semakin bertumbuh untuk melayani Engkau. Haleluya, hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Demikian juga dalam usaha pekerjaannya juga Tuhan, Engkau berkati Daniel Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami mohon berkat-Mu tercurah buat kami. Mari arahkan kedua belah tangan kita terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat anugerah, kasih sayang, pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus melimpahi kita semua. Saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, kami terima berkat-Mu dan tercurah di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk senantiasa menjadi berkat dimanapun kami ada Tuhan. Dan kami terima berkat-Mu, yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.